Baik, di sini saya Yasir Muhammad Irfan, nomor 36, akan menjelaskan terkait ujian akhir semester Komunikasi Bisnis Islam. Langsung saja di nomor pertama, apa yang perlu diperhatikan dengan sangat penting pada saat Anda melakukan komunikasi tentang produk Anda pada sebuah caption, tulisan yang Anda masukkan pada sosial media usaha Anda. Jelaskan detail dan alasannya apa, apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip Komunikasi Islam. Di sini ada 5 jawaban, yaitu yang pertama bertindak hati-hati. Maksud dari bertindak hati-hati di sini adalah bila kita memposting produk, apalagi di media sosial, harus berhati-hati. Nah, apakah dengan maksudnya berhati-hati itu mungkin dengan perkataan yang baik, terus memikirkan pola caption yang kita posting bagaimana. Dari situ pelanggan sosial media akan melihat nih, oh ini barangnya bagus atau tidak ya. Bila kita berhati-hati kan kita pas itu, berarti bila kita berhati-hati kita akan pas dalam menjual produk. Dan yang kedua ada menjelaskan dengan tidak berlebihan. Jadi bila kita memposting produk, penjelasan yang kita jual itu tidak berlebihan kata-katanya. Bila berlebihan, konsumen akan bosan dan tidak baik bila kita melebih-lebihkan produk yang kita jual. Dan yang ketiga, jangan terlalu keseringan memposting produk. Nah, di sini itu mungkin taktik dari saya, bila memposting produk jangan berlebihan, karena bila kita berlebihan dalam memposting produk, konsumen akan bosan melihat barang kita dan mungkin akan mengalihkan ke produk yang lain. Dalam artian tuh mungkin kita memposting produk yang bagus-bagus saja. Jadi konsumen tuh akan tertarik melihat barang kita dan akan lebih penasaran terhadap barang kita. Dan yang keempat ada kalimat tidak bertele-tele agar audiens dapat memahaminya. Jadi kalimat postingan yang kita buat itu jangan bertele-tele, jangan lebih banyak atau lebih sedikit. Yang penting singkat, padat, jelas. Dari situ kan konsumen akan melihat, oh ini barang tuh ini, jelaslah barang yang kita jual tuh apa. Dan yang terakhir, utamakan jelas dalam pemasaran produk. Nah, maksud dari jelas di sini itu adalah barang yang kita jual tuh apa sih? Apakah ini sepatu, mereknya apa, belinya di mana? Maksud saya barangnya di mana, ori atau tidak? Terus yang kedua, misalnya ini makanan apa, terbuat dari apa, halal atau tidak? Mungkin dari situ. Kesimpulannya adalah penjelasan terkait sudah sesuai dengan prinsip syariah. Menurut saya sudah, karena dalam pemasaran produk yang kita jual jelas keadaannya dan konkret penjelasannya sesuai dengan apa yang kita jual. Dan yang kedua, dan pertanyaan soal yang kedua adalah, dari seluruh simulasi dan praktik yang sudah dilakukan pada topik presentasi, negosiasi, wawancara, dan memahami komunikasi verbal dan non-verbal, tuliskan dan jelaskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas kombis di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, semakin banyak semakin baik. Di sini saya ada tiga jawaban. Yang pertama ada presentasi. Menurut saya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam adalah cara presentator usaha dalam mempresentasikan usaha dia terlalu berbelit-belit dan susah dipahami. Hal ini menyebabkan audiens kurang paham dan dengan apa yang dibicarakan. Maksud dari ini adalah presentator usaha menjelaskan presentasinya dia terkait usaha dia, tetapi kata-katanya terlalu berbelit-belit dan panjang. Lah, maka dari situ audiens akan bosan mungkin dan akan menghiraukan presentasi yang presentator berikan. Maka dari itu mungkin lebih baik dengan kata-kata yang singkat, padat, jelas. Maka dari itu audiens akan memahaminya dan baiklah menerimanya lah. Nah, di sini mungkin kalau misalnya berbelit-belit, konsumen dan pelanggan dan audiens akan kebingungan dalam memperhatikan presentator dalam hal berbicara. Setelah itu yang kedua ada negosiasi. Di sini jelaskan bahwa saya pernah ke pasar menemani ibu saya membeli sayuran dan di situ ibu saya menawar harga barang dengan terlalu murah. Hal ini menyebabkan ketersinggungan antar penjual karena sudah tahu itu harganya pasaran segitu, tapi ibu saya menawar harga yang sangat murah. Ini tidak sesuai dengan prinsip syariah dengan negosiasi yang berlebihan. Jadi itu konteksnya adalah ibu saya menawar suatu barang, tapi
ibu saya tawar tuh barangnya barang itu yang ibu saya tawar barang itu yang ibu saya mau nawar tuh ditawar dengan harga yang sangat murah. Otomatis pedagang juga tersinggung lah, karena di suatu pasar itu ibu saya sudah tahu harganya segitu, tapi ibu saya menawar harga yang sangat murah. Nah, di sini menyebabkan ketersinggungan antar penjual dan pembeli, maka tidak baik buat prinsip-prinsip Islam. Dan yang ketiga ada verbal. Di sini dijelaskan bahwa iklan pembersih noda disebutkan bahwa menghilangkan noda sejak pertama kali dicuci menurut saya berlebihan, karena misal nodanya sebaju, masa langsung hilang semuanya? Noda tidak mungkin, tidak sesuai dengan prinsip Islam. Di sini dijelaskan bahwa menghilangkan noda sejak pertama kali dicuci. Nah, sekarang nalarnya kalau misal bajunya itu kotorannya itu satu baju, masa langsung hilang semua kotorannya? Kan tidak mungkin. Nah, di sini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Sekian penjelasan dari saya, Yasir Ahmad Irfan. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.